Halo calon juara, selamat datang di video penuh soal dan pembahasan. Kali ini kita akan belajar salah satu materi OSN ekonomi, yaitu labor market atau pasar tenaga kerja. Yuk kita mulai. Nomor 1. Jika upah minimum dinaikkan di atas tingkat upah keseimbangan pasar tenaga kerja, maka yang akan terjadi adalah A. Jumlah tenaga kerja yang diminta meningkat. B. Terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran. C. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan menurun. D. Upah keseimbangan pasar akan turun. Atau E. Keseimbangan pasar tenaga kerja tetap. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang B. Terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran. Jadi jika upah minimum ditetapkan di atas upah keseimbangan, perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja karena biaya tenaga kerja meningkat. Sementara pekerja terdorong untuk menawarkan lebih banyak tenaga kerja karena upah lebih tinggi. Akibatnya terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran. Kita akan bahas kenapa yang A salah nih. Yang A, jumlah tenaga kerja yang diminta meningkat. Ini salah, karena permintaan tenaga kerja berbanding terbalik dengan upah. Kemudian pilihan C ini juga salah, karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan justru meningkat, bukan menurun. Yang pilihan D juga salah, karena upah keseimbangan pasar adalah hasil interaksi pasar, bukan ditentukan oleh kebijakan upah minimum. Yang pilihan E ini juga salah. Kenapa? Karena kebijakan upah minimum mengganggu keseimbangan pasar. Kita lanjut ke nomor 2. Jika kurva permintaan tenaga kerja miring ke bawah, maka kenaikan upah akan menyebabkan A. Penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. B. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang diminta. C. Tidak ada perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta. D. Penurunan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Atau E. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah yang A. Penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Kurva permintaan tenaga kerja biasanya miring ke bawah. Artinya, ketika upah naik, biaya tenaga kerja juga naik. Sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta. Kita bahas pilihan yang lain, kenapa toh kok bisa salah? Pilihan yang B. Pilihan yang B ini salah karena kenaikan upah tidak mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Pilihan yang C juga salah karena perubahan upah pasti mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diminta. Kemudian yang D juga salah karena ini terkait penawaran tenaga kerja, bukan permintaan. Yang pilihan yang E itu juga salah karena juga terkait penawaran tenaga kerja. Soal selanjutnya, nomor 3. Apa yang terjadi pada upah keseimbangan dan jumlah tenaga kerja jika terjadi peningkatan imigrasi secara signifikan? A. Upah naik dan jumlah tenaga kerja turun. B. Upah turun dan jumlah tenaga kerja naik. C. Upah dan jumlah tenaga kerja sama-sama naik. D. Upah dan jumlah tenaga kerja sama-sama turun. Atau E. Upah tetap dan jumlah tenaga kerja turun. Jawabannya adalah yang B. Upah turun dan jumlah tenaga kerja naik. Peningkatan imigrasi berarti suplai tenaga kerja bertambah. Dengan kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan, upah keseimbangan cenderung turun karena tenaga kerja lebih banyak, sementara jumlah tenaga kerja yang diserap pasar naik. Kemudian mari kita bahas pilihan-pilihan yang lainnya kenapa salah. Pilihan A ini salah karena jumlah tenaga kerja tidak turun, justru naik.
Pilihan C ini juga salah karena upah tidak naik akibat peningkatan suplai tenaga kerja. Pilihan D juga salah karena jumlah tenaga kerja tidak turun. Pilihan E juga salah karena upah tidak tetap dan jumlah tenaga kerja tidak turun. Nomor 4. Jika seorang pekerja mempertimbangkan antara bekerja dan waktu luang dan upah real naik, maka menurut teori ekonomi, perilaku pekerja akan A. Bekerja lebih sedikit karena nilai waktu luang lebih tinggi. B. Bekerja lebih banyak karena insentif upah lebih besar. C. Tidak berubah karena waktu luang tidak berharga. D. Mengurangi jam kerja karena pendapatan sudah cukup. Atau E. Meningkatkan jam kerja di musim dingin dan menurunkan di musim panas. Jawabannya adalah yang B. Bekerja lebih banyak karena insentif upah lebih besar. Ini menurut teori penawaran tenaga kerja. Jika upah real naik, insentif untuk bekerja meningkat karena kesempatan memperoleh pendapatan lebih besar, sehingga pekerja cenderung meningkatkan jam kerja. Kita bahas pilihan yang lainnya ya. Pilihan yang A, ini salah karena meskipun waktu luang bernilai, kenaikan upah biasanya mendorong peningkatan kerja. Ini efek substitusi lebih dominan. Pilihan C ini salah karena waktu luang memiliki nilai kesempatan. Yang pilihan D ini juga salah ya. Bisa terjadi dalam kasus efek pendapatan dominan, tapi secara umum efek substitusi lebih kuat pada kenaikan upah. Pilihan E adalah contoh khusus dan tidak selalu berlaku ya. Yuk kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 5. Apa dampak utama dari pengangguran bagi perekonomian? A. Meningkatkan pendapatan nasional. B. Menurunkan biaya sosial masyarakat. C. Menurunkan pendapatan nasional dan penerimaan pajak. D. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Atau E. Meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C. Menurunkan pendapatan nasional dan penerimaan pajak. Pengangguran itu menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang produktif, sehingga produk nasional menurun, produksi nasional menurun, dan pendapatan nasional berkurang. Hal ini juga menurunkan penerimaan pajak dari penghasilan dan konsumsi masyarakat. Kita bahas ya pilihan yang lain kenapa salah. Pilihan A. Ini salah karena pengangguran menurunkan pendapatan nasional, bukan meningkatkan. Yang B, pilihan B ini juga salah karena pengangguran meningkatkan biaya sosial seperti kriminalitas dan kemiskinan. Di sini salah kenapa? Harusnya meningkatkan, tapi kok di sini menurunkan. Yang pilihan D. Yang pilihan D itu salah karena pengangguran menurunkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Pilihan E jelas salah karena penerimaan pajak menurunkan penerimaan pajak menurun akibat berkurangnya pendapatan. Sudah selesai ya belajarnya, kita istirahat dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Bye!